Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pertama-tama tentu mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad 22 Rabiul Awal, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian pengajian bulanan yang diadakan oleh Yayasan Infak Medika Nusantara. Salam dan salam tentunya tak lupa pula kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta segenap sahabat dan karib kerabat beliau, beserta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat taksiyah atas wafatnya dua orang muwafik kita yang juga adalah alumni Fakultas Kedokteran Unhas, yakni almarhumah Dr. Nur Hasmah Hasanuddin angkatan 2000. Beliau wafat tahun 16 Oktober 2020, dan almarhum Dr. Andi Qayyumunarka angkatan 85. Beliau wafat 27 Oktober 2020. Mari kita sejenak bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada kedua muwafik kita. Al-Fatihah. Iya kan berdua, iya kan ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adapun rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan dimulai dengan pembukaan oleh moderator dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang tadi sudah diselenggarakan oleh adik-adik kita dari santri putra pesantren Tahfizul Quran Darul Ulum dari yayasan. Setelah itu kita masuk ke acara ceramah agama yang insyaallah akan dibawakan oleh Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab seputar ceramah dan akan dirangkaikan dengan laporan progres pembangunan pesantren Tahfiz yang insyaallah akan dibawakan oleh saudara kita Dr. Irwan Gunawan. Dan berikutnya adalah lelang pembangunan pesantren Tahfiz yang akan difasilitasi oleh Prof. Feni Haju beserta pengurus, dan insya Allah akan diakhiri dengan doa oleh Ustaz Mutawatir. Baiklah, mari kita memulai kegiatan pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bersama kita telah hadir Ustadz Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM, dan tentunya tanpa memperpanjang waktu lagi kami persilakan kepada Ustadz Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM untuk memulai ceramahnya yang insya Allah akan membawakan tema mengenai kesehatan hati menggapai qalbun salim. Falyatafadhal mashkura. Baik, dibuka suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan
Ini juga dalam rangka menjaga kesehatan jantung. Karena terlalu banyak duduk, banyak ceramah, sehingga butuh olahraga sedikit juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya. Dan terhadap semua Bapak, Ibu-Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya juga rindukan untuk bisa pulang lagi ke Makassar selama COVID belum pernah kembali. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim langsung nanti setelah ini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub isrif qulubana ila ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang menjaga kesehatan hati atau kalbu menuju qalbun salim. Pembahasan ini saya mulai dari belakang, dari definisi qalbun salim, kemudian bagaimana bisa mencapainya lewat positive mind atau positive thinking, lewat kebersihan hati dari semua penyakit-penyakit hati, dan aplikasinya atau implementasinya, tatbiqnya di dalam kehidupan keseharian kita dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Bismillah. Qalbun salim artinya kalbu yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari syirik. Selamat dari nifak, kemunafikan. Selamat dari riya, dan selamat dari al-fusuk, kefasikan. Ini kira-kira definisi hati yang selamat atau qalbun salim. Nah, bentuk konkretnya seperti apa? Saya ambil dari surah As-Saffat. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dokter dan semua pendengar atau pemirsa yang berbahagia, supaya konkret dulu apa itu qalbun salim dan praktiknya secara bimbingan Quran itu seperti apa. Kita buka di surat Saffat, kisah Ibrahim di dalam ayat 84. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari munafik, selamat dari riya, dan selamat dari kefasikan. Fasik ini pelaku dosa besar. Kalau riya dan nifak ini sudah masuk ke wilayah kufur dan syirik ini. Baik. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ini tingkatan qalbun salimnya Ibrahim ketika berhadapan dengan Tuhannya dengan qalbu yang salim. Artinya begini,
hidup ini sebetulnya dalam rangka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara qalbu di sini selalu berbicara tentang berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks keseharian Ibrahim alaihissalam, dia selalu gelisah jika melihat di sekelilingnya ada sesuatu yang keluar dari pakem qalbun salimnya. Misalnya konteks kemusyrikan yang dihadapi adalah idh qala li abihi. Ketika dia berkata kepada bapaknya, orang terdekatnya, panutannya. Wa qaumihi, dan masyarakat terdekatnya, kaumnya. Madza ta'budun? Apakah yang kamu sembah itu? Sama-sama kita ketahui Ibrahim alaihissalam adalah bukan orang Arab, keturunan Babilonia di sebelah utaranya Irak. Sehingga Ismail yang bukan Arab adalah non-Arab pertama yang ista'araba, yang masuk ke dalam bangsa Arab karena menikah dengan suku Jurhum, yang akhirnya naik kelaslah bangsa Arab karena masuknya Ismail dari bangsa Babilonia, keturunan Ibrahim alaihissalam. Nah, saat itu masyarakat Babilonia di Irak adalah para penyembah berhala, terutama matahari, bulan, dan bintang gemintang. Yang sampai hari ini itu tetap menjadi sentral semua kemusyrikan. Kalau kita pergi ke Mesir, lalu masuk ke museumnya biasanya, kita hanya diajak jalan-jalan sampai ke mumi. Saya sudah 3 kali masuk ke museum, tetapi saya memilih untuk jalan sendiri. Nah, di sana ada Gods of Egypt namanya. Tuhan-Tuhannya orang Mesir. Ada satu ruang khusus yang saya mengambil satu guide, saya bayar khusus jelaskan saya tentang the Gods of Egyptian. Ternyata mereka punya Tuhan yang disembah setiap hari. Dan punya Tuhan lebih dari 2000 yang disembah berdasarkan momentum khusus atau event khusus. Jadi dia yang memilih Tuhan-Tuhan mana yang akan disembah pada hari ini. Tetapi dari semua Tuhan yang disembah, ada raja wali, ada ular, ada banyak macam hewan. Saya tanya kenapa hewan-hewan ini yang dijadikan Tuhan oleh bangsa Mesir? Karena matanya seperti matahari. Akhirnya berkiblat ke matahari juga. Dan mereka membuat simbol-simbol sendiri dari semua hewan. Selama 365 hari dalam 1 tahun, mereka punya sesembahan yang disembah setiap hari. Tentu di luar 2000 lebih Tuhan lain yang disembah berdasarkan event tertentu atau momen tertentu. Saya pikir setiap hari kita juga berhadapan dengan hal yang sama sebetulnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mau tanya, hidup kita sehari-hari sebetulnya mencari Allah kah atau mencari nikmatnya Allah? Coba pikirkan baik-baik. Yang kita cari selama ini, Allah kah? Nikmat Allah, atau nikmat Allah? Allah. Kedua, Nikmat Cari Allah. sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih nyaman bersama nikmat Allah kah? Atau lebih, kata orang Bugis, menyameng dengan Allahnya atau dengan nikmat Allah? Allah. Umumnya jawabannya adalah bukan bersama Allah, tapi bersama nikmat Allah. Buktinya kalau dikasih Allah musibah, tidak nyaman, tidak menyameng gitu. Barangkali kalau orang Bugis bilang, tidak nyaman bersama musibah, padahal musibah itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangala Ta'ala barangkali gitu, bahasa kita semua. Nah, ini menunjukkan bahwa keseharian kita seringkali sebetulnya yang kita cari adalah nikmat Allah. Kalau begitu, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir pun, orang munafik, orang riya, orang fasik, semua yang dicari nikmat Allah.
Buktinya manusia itu kata Al-Quran, mungkin kita menyangkal, tetapi Al-Quran yang membuat statement. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kadang-kadang merasa sedang dimuliakan oleh Tuhannya ketika fa'ammal insanu idza mabtalahu, sedang tidak diuji oleh Tuhannya, sedang tidak ditimpa COVID misalnya, kemudian rezekinya cukup, dia mengatakan Tuhanku sedang memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Manusia itu kalau sedang ditimpa musibah dan dikurangi rezekinya, dibatasi rezekinya, dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku. Kalla, jangan begitu dong menilai aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari sebetulnya kita hampir sama dengan bangsa Mesir. Ada Tuhannya setiap hari yang disembah. Nikmat Allah yang mana yang mau dicari pada hari ini? Kalau berhasil didapat, dia berkata, wah, saya sukses. Berarti Allah sedang baik sama saya. Tapi kalau tidak didapat, apalagi itu musibah, dia merasa ini adalah sebuah kegagalan. Dan berarti Tuhan sedang tidak baik kepada saya. Mari kita berhijrah sebelum masuk ke qalbun yang salim, bahwa kita salah menilai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seringkali banyak Tuhan, apalagi zaman sekarang. Tuhannya orang sekarang itu, di zaman sekarang ini, pertama Tuhan uang. Bangsa ini menjadi bangsa yang lemah karena modal kapital atau kapitalisme atau financial capital itu menjadi ukuran tertinggi bagi orang sekarang. Sementara spiritual capital atau moral capital atau social capital, akhlakul karimah capital, ini sebetulnya menjadi pegangan sukses dan keberhasilan, juga kemuliaan seseorang, ini terlupakan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang lemah sekali. Apalagi kalau kita lihat fenomena para penyembah kekuasaan. Uang dan kekuasaan menjadi dua mata uang atau dua mata pisau saat ini yang sudah menjadi sesembahan umumnya orang-orang di Indonesia pada hari ini. Dan gaya hidup mereka biasanya hedonis, yang enak-enak saja, dan praktek kehidupannya biasanya ya instan, maunya yang instan-instan saja. Bangsa ini di tengah persimpangan yang berbahaya, tetapi ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Apa itu? Sekarang dua kekuatan ideologi duniawi bersatu, yaitu kapitalisme sosial, kapitalisme hukum, bertemu dengan komunisme politik atau sosialisme politik dan hukum. Kenapa negara Tiongkok sekarang menjadi kiblat para kebanyakan penguasa? Karena secara materi, secara sains murni, Tiongkok dianggap sekarang menjadi sebuah negara besar. Setelah dipelajari dalamnya, ternyata masyarakat Tiongkok yang sudah 6 kali dijajah, sudah bosan dijajah. Ketika pemimpin barunya mau bertanya kepada mereka, kalian ingin komunis atau sosialis atau kapitalis? Terserah. Yang jelas kami ingin makan enak, yang jelas kami ingin kenyang, dan kami ingin hidup kaya raya. Maka jadilah masyarakat Tiongkok, masyarakat Rusia, secara sosial mereka bukan lagi komunis. Yang komunis hanya berada di tingkat politik. Di tingkat politik. Tapi mereka total, kufurnya itu total, tanpa agama. Kecuali di Indonesia ada orang KTP-nya Islam tapi ideologinya komunis. Ini yang menarik di Indonesia ini. Campur-campur itu. Di mana prakteknya Tiongkok kenapa menjadi kiblat saat ini? Dan ini menjadi persoalan besar dari kiblat umat.
kiblat bangsa bahkan sudah keluar dari ketuhanan yang Maha Esa. Saya membawa kepada contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Di Cina, kalau ingin bikin kereta cepat Jakarta-Bandung, murah. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang agraria seperti di negara demokrasi. Negara komunis itu, negara lah yang berkuasa terhadap tanah. Dia bisa ambil tanah rakyatnya kapan saja dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah tangan besi atau politik komunis. Nah, ketika bersatu, masyarakat atau sosial yang sudah kapitalis dan dipegang oleh oligarki, kekuatan ini, dan oligarki kemudian menerapkan politik komunis, bertemulah dua kekuatan yang sangat berbahaya di hadapan kacamata tauhid, di hadapan kacamata ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah keserakahan penguasa bersatu. Dan di sini muncul raja-raja baru dengan semua kekejamannya. Kalau di negara demokrasi susah. Mau bikin kereta cepat berhadapan dengan undang-undang agraria. Ada istilah ganti rugi. Belum lagi mafia tanah. Di negara Tiongkok dengan hukum komunisme, ini akan berhadapan dengan tangan besi kekuasaan. Ini sekedar refleksi saja. Kalau kita bertanya kepada umat dan bangsa kita saat ini, idh qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, kepada bapak bangsanya dan kepada masyarakat sosialnya, apa yang sedang kalian sembah? Ini hanya bisa dikatakan oleh yang punya qalbun salim. Yang tidak punya qalbun salim pasti akan mengatakan, bagaimana lagi Ustadz? Kita kan harus seperti ini. Sebab kalau tidak begini nanti bagaimana? Kalau ingin makan ya harus begini. Kalau ingin menang partai kita ya mesti seperti ini. Kalau ingin menjadi calon yang terpilih harus seperti ini Ustadz. Bagaimana mungkin? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Ibrahim dengan qalbun salimnya merefleksikan dalam kehidupan sosialnya katanya, apakah kamu menghendaki sesembahan-sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Membohongi diri sendiri. Buya Hamka pernah bercerita, para penyembah-penyembah berhala itu lucu. Berhala itu, kalau masih di toko berhala, itu belum bernyawa. Pernah pergi ke toko berhala, Bapak-bapak? Bermacam-macam sesembahan patung itu yang masih di tokonya. Nah itu belum bernyawa saat itu. Ada yang kupingnya patah, tangannya patah, kakinya patah, jari-jarinya patah. Nah nanti setelah dibeli ini si Tuhan, lalu ditaruh mobilnya yang bagus, dibawa ke rumah, mulai rada terhormat ini, sang Tuhan. Itu kan sudah membohongi dirinya sendiri pada saat itu, manusia itu. Begitu juga para penyembah uang, para penyembah kekuasaan yang tidak pernah bisa menyelamatkan dia dari kematian. Dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan dia dari bencana, kalau memang sudah datang waktunya. Semua uangmu, semua kekuasaanmu tidak bisa menyelamatkanmu dari COVID kalau harus berhadapan dengannya. Nanti sampai di rumah, ditaruh di tempat terhormat ini berhala, mulai bernyawa itu Tuhan. Baru kemudian dikasih hiasan-hiasan, lalu disembah-sembah, Tuhan mulai bernyawa di situ. Tiba-tiba terjadi gempa. Seisi rumah ketakutan, karena rumah hampir roboh. Tuan rumah dan isi rumah lari semua. Nah lupa Tuhan yang ketinggalan di rumah. Digendonglah si Tuhan dibawa keluar. Seandainya si Tuhan tidak dibawa keluar, kira-kira selamat gak si Tuhan itu? Tuhan-Tuhan uang, Tuhan-Tuhan kekuasaan, Tuhan-Tuhan hawa nafsu, Tuhan-Tuhan materi di dunia ini yang kita sembah. Selain Allah cukup banyak. Dan kita membohongi diri kita sendiri. Kemudian Ibrahim alaihissalam yang punya qalbun salim mengalihkan perhatian mereka agar menjadi orang jujur secara intelektual. Jujur secara belief, secara keyakinan. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Apa pandangan kalian tentang Tuhan semesta alam?
Nah, disinilah manusia. Kemudian melihat betapa tak berguna lagi ini. Tuhan-Tuhan selain Rabbul Alamin, Tuhan segenap alam semesta, Tuhan semua manusia. Inilah proses menuju qalbun salim, bagaimana bimbingan Quran oleh Ibrahim alaihissalam membawa manusia kepada qalbun salim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di forum saya lihat di sini Infak Medika ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak ibu sekalian orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah masyarakat yang penuh dengan ketakutan saat ini, di tengah banyak saudara-saudara kita yang sakit, Masya Allah gerakan Infak Medika ini ternyata tidak hanya menjadikan uang sebagai bantuan atau praktek pengobatan sebagai bantuan, tetapi juga kajian seperti ini. Dan ini tentu mahal sekali. Bapak-bapak ibu sekalian, saya pernah penelitian untuk pasien rawat inap di rumah sakit Islam. Ibadah mereka. Habis suaranya Pak Kiai. Termut suaranya Pak Kiai, iya. Ternyata maaf, saya ulangi tadi rupanya ada yang mute, ya salah tekan. Saya pernah penelitian di rumah sakit Islam untuk pasien rawat inap untuk mengetahui sebetulnya qalbun salimnya. Pengetahuan mereka, baik keluarganya maupun pasien. Tapi saat itu juga saya juga memperhatikan dokternya. Apakah sang dokter ini, yang muslim ini juga paham apa yang harus dilakukan kepada pasien, terutama jelang kematiannya. Ternyata ya hasilnya sangat dulu lah ini kejadiannya, karena lebih kurang awal tahun 2000, sekitar 20 tahun yang lalu lah. Enggak relevan untuk saat ini. Tapi ini sebagai pengalaman saja. Ternyata fisik jauh lebih dominan untuk diperhatikan ketimbang iman pasien. Begitu juga keluarga. Sangat memperhatikan sisi fisiknya, lupa kepada sisi rohiyah dari seorang pasien yang harus diselamatkan. Biasanya saya kalau ketemu pasien yang koma, dan ini berulang-ulang saya lakukan, karena kalau kita di rumah sakit kan cuma radiologi saja yang bekerja semua. Ya. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan dari Pak Baik, Kiai. mungkin ada yang salah pencet ini. Ya. Baik. Ya. Mudah-mudahan jangan ada yang main-main dulu, terutama host ini supaya jangan salah pencet. Baik, kita lanjut dulu. Biasanya kalau saya menghadapi pasien yang dalam kondisi koma, misalnya seminggu, sebulan, yang saya ajak bicara ruhnya, sesuai dengan pandangan agama. Biasanya saya masuk ke ruang ICU itu, atau ruang di mana pasien hidup vegetatif, walau mati batang otak, saya biasanya mengucapkan salam. Kalau dia laki-laki, saya ucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya Abdullah. Karena kalau pasien muslim itu senang sekali kalau dia laki-laki disebut sebagai hamba Allah. Karena saat itu seseorang sudah pada puncak putus asanya. Ya sebab dokter sendiri sudah putus asa, karena katakanlah batang otak sudah mati, tidak bisa diharapkan lagi kesadaran atau kesembuhannya. Tapi dari sisi agama sebetulnya kita masih bisa berinteraksi. Kalau dia seorang perempuan pasien, saya bilang Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya amatallah. Dan
Dari rumah biasanya saya sudah membacakan beberapa surat untuk membangun hubungan komunikasi rohiyah, terutama orang-orang yang punya ikatan emosional dan seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, al-arwahu junudu mujannadah, ruhnya orang-orang yang sevisi itu dipertemukan di alam ruh. Ini pandangan Islam yang saya tahu dari hadis Nabi SAW. Nah, biasanya saya bacakan Quran, setelah saya tahlilkan di telinga kanannya. Pada kondisi seperti itu sebetulnya telinga atau organ telinga seorang pasien masih bisa mendengarkan. Tetapi dia tidak bisa merespon karena tubuhnya sudah tidak bisa lagi merespon. Tetapi ruhnya merespon. Dan beberapa kali sambil saya perhatikan juga layar monitor dan reaksinya di situ ketika saya berkomunikasi, dan biasanya ya Allah alam pengalaman yang sudah-sudah dengan komunikasi itu, saya minta dia untuk pasrah, saya minta dia untuk melepaskan diri, saya minta dia dengan bahasa-bahasa Al-Quran dan bahasa hadis untuk merelakan semua, melepaskan semua, dan bertawakal kepada Allah. Biasanya tidak lama dia setelah itu, tapi nggak bisa kita pastikan berapa harinya. Kemudian dia meninggal dunia. Qalbun salim adalah ketika seseorang sudah total menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalbunya dan melepaskan semua ketergantungannya kepada dunia, berikut semua materi dan semua isinya yang menggoda manusia. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini contoh konkret bagaimana Ibrahim alaihissalam mempraktekkan qalbun salim. Nah, saya ingin memberikan dulu benefit qalbun salim. Ya, mulai dari yang paling dulu, dari belakang dulu. Artinya yang dari yang paling mukjizatnya itu nampak. Kalau nanti kita bahas dari sisi psikis, ya dari sisi mental dan spiritual, mungkin Bapak Ibu lebih pandai dari saya. Saya coba yang paling akhir saja. Qalbun salim itu kalau hati sudah la ilaha illallah. Yang kedua, wahdahu la syarikalah. Yang ketiga, lahul mulku wa lahul hamdu. Dan yang keempat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau 4 kalimat ini ada di dalam kalbu kita, insya Allah itu sudah qalbun salim. Yang pertama, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Untuk lebih dicinta, untuk lebih diharap, untuk lebih ditakuti, atau untuk lebih dipasrahkan. Illallah. Ketika kita sudah terbebas dari 4 penyakit kolbu yang berbahaya ini, maka selamatlah kita. Apa yang 4 itu? Mencintai sesuatu melebihi Allah. Takut kepada sesuatu melebihi Allah, berharap kepada sesuatu melebihi Allah, dan bersandar kepada sesuatu melebihi Allah. Kalau 4 ini ada di dalam hati kita sedang tidak selamat. Hati kita sedang sakit. Begini, kenapa pisau tidak menyentuh leher Ismail? Karena ada kalimat tauhid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa api tidak menyengat Ibrahim, bahkan api berubah menjadi penyelamat bagi Ibrahim di saat gentingnya? Karena ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Isa al-Masih bisa menyembuhkan orang sakit sekejap? Kenapa Isa al-Masih diperkenankan oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Isa al-Masih oleh Ibnu Qayyim dikenal atau digelari sebagai nabi yang paling tinggi ma'rifatullahnya. Karena kalau berdoa, Nabi Isa al-Masih itu, Allahumma Rabbana
Bukan Allahumma saja atau Rabbana saja. Tapi dia gabungkan itu. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Tuhanku, sesembahanku, dan Tuhan pencipta alam semesta. As a God dan as a Lord, gitu kira-kira. Dia sebagai ilahun dan dia sebagai Rabbun, uluhiyah dan rububiyah. Dia minta, turunkanlah untuk kami ma'idatan minas sama, makanan dari langit. Bapak dan Ibu yang saya cintai dan saya muliakan, itu semua karena ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya perhatikan orang-orang saleh, para ulama dan para wali. Kenapa mereka mempunyai kekuatan-kekuatan di luar standar kehidupan kebanyakan orang? Sebetulnya rahasianya satu. Kebersihan hati mereka dari berbagai macam kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, riya, dan ketergantungan kepada selain Allah. Semakin kecil, semakin mendekati zero, itu biasanya orang ini pada kondisi di luar jangkauan manusia. Qalbun salim ini. Dan itu yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau kembali kepada ayat yang lain tentang qalbun salim di surat Asy-Syu'ara ayat 89 dan 80. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana seseorang tidak akan pernah takut dan bersedih. Hari di mana seseorang merasa tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anaknya. Artinya tidak lagi bergantung kepada materi dan begitu juga kepada orang-orang terdekat. Illa man atallaha biqalbin salim. Betul-betul hidupnya hanya bergantung pada Allah, bukan kepada nikmat Allah. Baik berupa harta maupun berupa anak keturunan pegawai, orang kepercayaan, pengawal, bodyguard, apapun namanya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati yang memberikan energi dan kekuatan yang signifikan. Bapak dan Ibu yang saya cintai. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain untuk aku cinta, untuk kuharapkan, untuk kutakuti dan kusandarkan. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Allahu Akbar. Kita harus berlatih melepaskan diri dari semua ketergantungan. Bapak Ibu sekalian, cemas gak kalau isi ATM tak tinggal 10.000 rupiah kira-kira? Tapi sekali-kali harus bercanda juga dengan Tuhan. Coba satu hari bergantung saja, jalan atau bersedekah sebanyak-banyaknya sampai hari ini tidak ada ketergantungan kita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Untuk bisa sampai rumah dari kantor, mobil tak pinjamkan kepada pegawai, uang tak sedekahkan semua. Coba kali ini cuma bersandar saja kepada Allah kira-kira. Kadang-kadang saya juga suka berlatih seperti itu dulu waktu masih santri. Jadi orang tua saya sudah meninggal dunia. Ada uang di kantong, dulu itu 1.000, 5.000, 20.000, dan 50.000. Saat itu belum ada 100.000. Saya keluarkan uang di kantong. Kalau yang keluar 50.000, saya tersiksa atau tidak? Kalau yang keluar uang 1.000, saya bahagia atau tidak? Yang jelas kalau Jumat itu saya tarik. Mana yang keluar? Nanti setelah selesai baru saya sholat. Setelah saya lihat, saya ingin mengukur hati saya, ketergantungan saya dan kebahagiaan saya. Ternyata saya sering mendapati kebahagiaan saya itu kepada sederet angka nominal dan bersandar saya kepada materi itu. Dan alhamdulillah para dokter yang hebat sudah banyak membuat rumah sakit
klinik membantu orang-orang di pedalaman. Dan saya pikir Bapak Ibu di sini semua juga orang-orang mulia yang sering melakukan itu. Andai itu kita praktekkan dalam hidup, insya Allah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang qalbun salim. Mari ajarkan juga anak-anak kita. Di tengah masyarakat yang sangat hedonis, serba instan, menjadi penyembah uang dan kekuasaan. Ini negara, kalau masih begini sistemnya, jangan berharap dapat pemimpin yang bisa menyelamatkan umat dan bangsa. Selama sistem oligarki dipimpin oleh orang-orang yang sangat tamak pada dunia. Begitu juga umat tidak akan pernah bisa bangkit kalau masih terserang penyakit al-wahan. Apa itu luahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut mati. Jadi hubbud dunya, cinta dunia dan takut mati. Saya banyak ditelepon oleh jamaah merasa dirinya terserang COVID sehingga tidak bisa tidur malamnya. Saking takutnya menggigil badannya. Dia sholat malam kemudian berwudu sambil menggigil. Dia merasa dirinya terserang COVID padahal karena pikirannya saja. Karena rasa takut yang berlebihan, dan biasanya memang seperti itu orang itu. Kalau sudah takut berlebihan, nggak bisa tidur malam hari, menggigil tubuhnya, dan ini bukan satu dua, banyak yang seperti itu. Saya bisa anjurkan kepada dia untuk membaca Alhamdulillah, supaya senyum, supaya mengingat nikmat Allah, karena barangkali takut mati orang ini. Padahal bangsa itu akan maju kalau pemudanya senang berjihad dan merindukan mati syahid. Bangsa ini bisa selamat kalau itu yang dibina. Tentu dengan cara yang benar. Dengan fikih yang benar, bukan menjadi seperti yang dituduhkan menjadi teroris. Bukan. Tapi kalau bangsa ini sudah kehilangan ruhul jihad, bangsa ini sudah kehilangan hubbus syahadah, berharap mati syahid, maka terdiri dari orang-orang yang lemah. Padahal kematian itu pintu gerbang untuk menjalani kehidupan abadi. Kematian adalah pintu gerbang untuk menjumpai sang kekasih. Dan orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang mempersiapkan kehidupannya untuk setelah matinya. Dan ciri orang cerdas itu adalah membekali diri untuk setelah mati. Karena dunia ini hanya ladang untuk akhirat. Ini yang qalbun salim, wahdahu la syarikalah. Tidak ada selain Allah di dalam hatinya. Nah, kenapa ada setelah itu lahul mulku wa lahul hamdu? Segala puja dan segala kekuasaan dan kerajaan hanya miliknya. Lahul mulk. Karena masalah kekuasaan ini menggoyahkan manusia biasanya, keluar dari kesyirikan. Ya, misalnya dunia akademik sekarang menyedihkan. Apa yang disebut dengan, mohon maaf, ini karena hasil penelitian. Saya beberapa kali sering ditolak oleh rektor untuk berceramah di kampusnya karena rektor takut. Katanya ada mimbar kebebasan akademik, mengundang komunis dari luar, mengundang sekuler dari luar berbicara di kampus atas nama kebebasan mimbar akademik. Tapi ketika yang datang Ustadz Bakhtiar Nasir di-cancel karena rektornya takut. Ini beberapa kali. Lalu di mana kebebasan mimbar akademik itu? Oh, karena menyebarkan radikalisme. Astagfirullah. Karena saya berbicara tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Memang cinta dunia dan takut mati nih, kalau diajak bicara tentang sedekah, bicara tentang jihad, kalbu yang sakit ini akan seperti tersayat-sayat. Nah, saya berbahagia bisa bertemu online seperti ini dengan para pejuang-pejuang Islam, insya Allah. Para dokter yang mulia, orang-orang yang paling gampang untuk tersentuh hatinya dalam keimanan. Karena para dokter biasanya berinteraksi dengan ciptaan Tuhan. Dan banyak berinteraksi dengan aturan-aturan Tuhan. Sehingga para dokter umumnya sadar nggak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati.
tapi hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Karena menyembuhkan itu bukan domain dokter. Tapi kadang-kadang kita berhadapan dengan pasien yang musyrik. Tolong dok sembuhkan, padahal itu bukan domain dokter. Domain dokter hanyalah berdasarkan empiris, secara repetitif. Kalau pakai obat ini biasanya sembuh. Ternyata ada juga yang mati malah. Nah, karena domain kesembuhan hidup dan mati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sering merusak hati kita dan tidak qalbun salim adalah ini, masalah lahul mulk. Tidak menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Allah. Kerajaan semua kepada Allah. Coba lihat Musa. Musa itu menggulingkan Firaun, tidak perlu tentara, tidak perlu senjata, tidak perlu harta, sendirian saja. Apa yang dilakukan oleh Musa? Membebaskan manusia dari perbudakan. Senjatanya apa? Cuma tongkat saja. Kenapa laut bisa terbelah? La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulk. Milik Allah lah semua kekuasaan dan kerajaan. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahar. Wa tulijul nahara fil layl. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kalau itu sering kita ulang-ulang dalam zikir pagi dan zikir sore, semakin kuat hati ini. Karena isinya dalam sekali. Silakan nanti dibuka di dalam Al-Quran. Untuk menjelaskan itu sendiri perlu satu sesi. Tapi saya ingin jelaskan yang kedua. Apalagi yang sering mengganggu qalbun salim. Lahul hamd. Kita ini orang yang suka ria, suka pujian, kita membantu, tidak ucapkan terima kasih, kita kecewa. Ini yang sering merusak hati, sehingga hati kita kotor. Makanya kalau kita sudah terbebas dari dua ini, dan deklarasi sehari-hari, lahul mulku, miliknya lah semua kekuasaan. Walahul hamdu, miliknya lah semua puja dan puji, insya Allah semakin kuat. Ini terproteksi qalbun salim ini. Selamat datang di dunia baru. Selamat datang di alam baru, bapak-bapak, ibu-ibu yang tercinta. Kalau ini ada di dalam hati kita. Apalagi finishingnya, itu tadi proteksinya dengan lahul mulk walahul hamd. Ini qalbu. Qalbu itu kan isinya harus la ilaha illallah. Yang kedua, wahdahu la syarikalah. Kemudian diproteksi dengan lahul mulk walahul hamd. Dan di finishing dengan wahuwa ala kulli syai'in qadir. Inilah qalbun salim itu. Miliknya lah segala sesuatu. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi orang yang positive thinking, positive mind, positive life. Hanya berprasangka baik kepada Allah. Maka dalam hidup orang seperti itu, kalau dapat nikmat, dia bilang, Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Kalau dia kena musibah, dia tidak bilang innalillah. Innalillah itu level basic. Kalau orang sudah qalbun salim, kena musibah, dia bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bayangkan, kena musibah, dia bilang segala puja dan puji hanya bagi Allah dalam segala hal. Ini efeknya. Jadi dalam hidupnya dia cenderung survive. Survive apanya? Ketahanan itu kuat. Terutama ketahanan jiwanya. Kesehatan jiwanya. Dia tidak gampang panik. Tidak gampang terserang penyakit-penyakit psikis di dalam hatinya. Karena kan secara kejiwaan di dalam diri manusia menurut Al-Quran, cuma dua penyebab orang sakit jiwa itu. Al-khawf wal hazan. Fear dan anxiety. Rasa takut dan rasa cemas. Kata psikiater katanya kalau ada orang terserang cemas itu kaitannya biasanya tentang masa lalu. Biasanya orang ini stres. Wallahu alam, saya kalau salah tolong dikoreksi. Takut dalam Al-Quran biasanya terkait dengan masa depan, masa besoknya. Aduh, besok akan terjadi begini dan begitu, dia takut. Biasanya orang ini depressed. Katanya, kata dokter atau psikiater katanya, kalau stres tambah depres katanya bisa menuju kepada psikosomatik. Katanya psikosomatik itu, ini koreksi saya kalau salah, adalah penyakit kejiwaan yang bisa menyerang fisik manusia.
Dan saya kira di masa pandemi seperti ini banyak orang-orang yang tidak mampu mengendalikan jiwanya, cemas, karena tadi baru saja berjumpa dengan orang yang tidak pakai masker, lalu takut bagaimana besok, nunggu 2 minggu lagi, ya, akhirnya goncang jiwanya. Karena dia mungkin ketakutan, ada sedikit rasa sakit di dadanya. Lalu dia berburuk sangka lagi, aduh jangan-jangan saya sudah viral ini. Saya sudah terserang virus ini. Lalu begitu. Yang tadinya tidak sakit malah jadi sakit. Itu qalbun yang tidak salim. Nah sebaliknya, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini mohon maaf Pak Dokter, saya tuh kalau ketemu pasien yang sakit atau jamaah yang sakit, saya selalu pikirnya, kalau saya kasih astagfirullah, takutnya dulu yang muncul, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebetulnya itu bagus, tapi kadang karena tidak bagus tauhidnya, jadi dia lagi blame dirinya, malah ketakutan. Kadang saya kasih siapa dulu nih yang saya ajak bicara. Kalau saya lihat orang ini survivalnya tinggi, tauhidnya kuat, nah baru saya kasih istighfar misalnya. Tapi kalau ini orang ini lemah imannya, saya harus kasih senyum, saya suruh dulu alhamdulillah. Baru saya jelaskan biasanya. Masih bisa makan? Alhamdulillah masih bisa makan Ustadz, bagus. Bagaimana minum? Masih enak? Enak Ustadz, alhamdulillah. Masih bisa sholat Ki? Ya masih Ustadz, alhamdulillah kalau begitu. Akhirnya lama-lama dia senyum, dan malamnya dia nggak menggigil lagi, dan besok dia sudah kerja lagi biasanya. Jadi penting juga barangkali untuk dihayati itu zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore. Dan paling saya nikmati ketika bersepeda, memang saya punya aplikasi, dalam sekian jam, sekian kilo saya tempuh, kalori sekian yang hilang. Tapi saya pikir, tadi saya ini 57 menit, cuma 14 kilo. Dengan kecepatan tadi rata-rata 20 kilometer per jam. Tapi sebetulnya bukan ini yang saya nikmati hari ini. Yang paling saya nikmati waktu saya bersepeda tadi, saya tidak terganggu sedikit pun untuk membaca istighfar dan sayyidul istighfar 1000 kali, membaca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim 1000 kali. Lalu saya membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sambil bersepeda bisa 1000 kali, dan saya baca sholawat Nabi bisa 1000 kali. Dan ini modal saya kalau saya berdoa. Mudah-mudahan dengan punya modal ini begitu gampang tersingkap tabir-tabir itu. Kadang untuk mengambil keputusan, kemarin saya diminta invest untuk sebuah proyek bisnis. Karena saya punya target, saya ingin naikkan 100% gaji karyawan. Terutama yang di bawah UMR. Saya berpikir bagaimana caranya meningkatkan income ini di masa pandemi seperti ini. Yang di bawah UMR saya mau naikkan 100%. Saya mendapatkan tawaran bisnis bagus. Dalam tempo 40 hari, saya bisa dapat 100%. Katakanlah dengan invest 2M, saya bisa dapat 4M. Bagus juga ini. Tapi saya nggak mau pakai otak nasiyatin kadhibatin khati'ah. Saya tidak mau pakai otak yang di sini. Saya mau pakai otak yang di dalam jantung. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Konon katanya ada ribuan syaraf di dalam jantung. Menurut penelitian, dia semacam otak di dalam jantung, dan sebelum darah dipompakan ke seluruh tubuh, sudah diformat dulu. Apa isi jantung itu? Isi kolbu itu. Kolbun bahasa Arab sebetulnya jantung, bukan liver. Jadi sekali lagi Pak Dokter, dalam bahasa Arab, kolbun itu bukan liver, bukan hati, tetapi jantung. Karena aja pada beberapa kelompok tarekat, kalau dia berzikir, la ilaha illallah dipegang bagian jantungnya ini. Nah, tidak salah juga. Tidak salah, karena dalam ruqyah, juga kadang dengan membaca ayat tertentu kita bisa pegang bagian tubuhnya. Ya, tidak salah orang melakukan seperti itu. Tapi yang menarik adalah,
Sebelum saya mengambil keputusan, di tengah saya tidak paham apa yang saya hadapi, saya biasanya berzikir dan berdoa, juga bersolawat sebelum ambil keputusan. Nah, biasanya itu ada bimbingan ilahiyah. Nah, ini untungnya qalbun salim. Tidak dipengaruhi oleh otak hawa nafsu ini. Ini kan nasiyah, kadzibah, khati'ah. Otak dusta ini di sini. Mungkin para dokter lebih paham kepada saya tentang detektor kebohongan. Ya, biasanya diambil dari sini ini. Kenapa dinamakan qafiyah? Kalau bahasa Arab, karena di sini otak belakang namanya qafiyah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, menggunakan otak di dalam jantung. Semakin bersih kolbunnya, semakin kuat terawangnya ke depan. Entah bagaimana, ternyata diperlihatkan kepada saya bahwa jangan ambil bisnis ini. Ada simbol-simbol diperlihatkan di situ. Walaupun ini juga perlu ilmu khusus, jadi ilmu ta'wil namanya. Ta'wil ru'ya salihah. Karena Allah memberikan kekuatan kepada orang yang bersih kolbunya. Biasanya firasatnya tajam. Ittaqu firasatal mu'min. Ini benefit. Orang-orang yang kolbunya sering berzikir itu firasatnya tajam dia. Artinya keputusannya cenderung benar. Yang kedua, dia diberikan ru'ya salihah biasanya, diberikan mimpi benar. Dan kadang-kadang diperlihatkan simbolnya, dan simbolnya mudah untuk dipelajari. Nah, saya sering juga memanfaatkan fasilitas ini. Fasilitas qalbun salim yang Allah ajarkan. Sebab kalau mukjizat atau wahyu tidak mungkin, karena itu domainnya para nabi. Kita diberikan firasat, diberikan ilham, diberikan ru'ya salihah. Ya, orang yang banyak berzikir, qalbun salim, firasatnya tajam. Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Yang kedua, ilham, idea. Biasanya orang-orang yang beriman itu, ide-idenya cemerlang, yang menguntungkan untuk masa depannya. Dan yang ketiga, biasanya diberikan ru'ya salihah, mimpi benar. Dalam mimpi benarnya kadang-kadang diperlihatkan apa yang harus diputuskan esok hari. Atau bagaimana cara mengambil keputusan terhadap sesuatu yang besar dalam hidupnya. Nah, ini barangkali sedikit penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya sudah berbicara persis 1 jam barangkali, atau kurang atau lebih sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya yang sangat komprehensif, gamblang, dan insyaallah mudah dimengerti. Mungkin kalau boleh kami simpulkan bahwa qalbun salim itu adalah penyerahan diri kita, jiwa raga kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.